Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini ya kita akan membahas tentang penulisan footnote. Footnote biasa kita temui berada di sebelah bawah tulisan. Contohnya seperti ini ya. Footnote. Nah, di sini ada tulisan-tulisan isi dari sebuah karya ilmiah, dan di bawah ini ada tulisan kecil kira-kira ukurannya 10. Nah, ini adalah footnote. Nah, ini. Nah, maksudnya footnote itu fungsinya apa? Yang pertama, difungsikan untuk mencatat sumber dari tulisan yang berada di catatan perut ya, atau tulisan utama, atau bisa sebagai fungsinya sebagai tambahan penjelasan, itu juga ada ya, di sini. Nah, di sini ada sebuah angka kecil ya, di kata anak ini ya, ada angka kecil, ini kecil banget. Nah, ini menunjukkan batasan di mana pengambilan suatu sumber ya, sampai ini beberapa kalimat, banyak sekali sumbernya berada di sini. Nah, ini sumbernya. Oke, sudah jelas ya. Banyak sekali sumber yang kita dapat, mulai dari buku, jurnal, Al-Quran, terus skripsi teman atau skripsi yang sudah lampau, dan kitab kuning, terjemahan, dan banyak sekali. Oke. Lanjut, kita contoh aja ya. Oke. Di sini sudah saya format ya, mulai dari buku, kemudian kitab kuning, buku terjemah, ada artikel dari jurnal ya, terus kemudian skripsi dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain itu bisa skripsi, bisa disertasi, atau tesis, pokoknya ya karya ilmiah ya, mahasiswa lah gitu. Terus Al-Quran. Oke, yang pertama buku. Formatnya yaitu mulai nama ya, nama pengarang, terus kemudian judul buku dicetak miring, terus buka kurung, kota penerbit, .2 penerbit, koma tahun, tutup kurung, terus koma nomor halaman. Di sini jangan salah ya, pokoknya nomor halaman ini cukup ditulis nomornya saja, nggak usah ditulis HLM atau H gitu, pokoknya cukup nomor saja. Baik, kita contohkan ya. Kita ubah dulu Times New Roman formatnya. Oke. Contoh buku mungkin saya contohnya gini contohnya langsung nama saja. Contohnya Utami Munandar. Oke. Di dalam penulisan footnote atau daftar pustaka, pokoknya sumber-sumber itu nama gelar atau nama apapun, maksudnya nama-nama tambahan seperti haji, profesor, doktor, gelar-gelar gelar-gelar kuliah ya, itu dihapuskan ya. Oke, contohnya ini Utami Munandar, tadi formatnya koma, terus judul bukunya pengembangan kreativitas pas anak berbakat. Oke, setelah itu buka kurung, kota penerbitnya Jakarta.
Nah, kota penerbit, terus penerbit dan tahun biasanya bisa kita temukan di halaman awal. Teman-teman nanti buka sampul utamanya, terus cari di situ biasanya ada kota penerbit, tahunnya juga ada. Biasanya di situ. Penerbitnya Bhinneka Cipta. Terus tahun 2004. Koma halaman 82. Contoh aja ya ini. Oke, terus kemudian tadi untuk judul buku bisa kita cetak miring ya. Cetak miring, kita klik di sini ya. Ini italik ini, atau bisa kita pencet tombol Ctrl+I ya, italik. Contohnya ini. Oke, sudah jelas ya untuk footnote dari buku. Kemudian yang kedua, footnote dari kitab kuning. Ini formatnya sama. Dari kitab kuning mungkin contohnya karyanya Imam Ghazali ya. Di sini kita tuliskan Al-Ghazali. Koma, judulnya Ihya Ulumuddin. Kemudian buka kurung Damaskus ya, kota penerbitnya Damaskus, terus penerbitnya Darul Fikri. Terus tahunnya 1980. Halaman contohnya ya halaman 53 atau 52 lah. Terus titik ini. Saya kira sama untuk kitab kuning dengan buku ya. Terus judulnya jangan lupa dicetak miring seperti tadi. Oke, sudah jelas ya. Terus kemudian buku terjemah ini agak beda ya. Bedanya gimana? Nama pengarang ini nama pengarang asli dari buku yang diterjemahkan, buku awal sebelum diterjemahkan, entah bahasa Inggris atau bahasa Arab, yaitu nama pengarang dari buku aslinya. Kemudian judul buku terjemahan ya, terus selanjutnya nama penerjemah. Oke, kita contohkan ya. Contohnya di sini saya ambil ya, nama pengarang buku aslinya. Agak ribet ini. Grunge. Terus kemudian judul buku terjemahannya. Nah, terus koma, lanjut ini nama penerjemah. Tapi bedanya kita kasih tulisan terjemah. Nah, ini disingkat aja. Namanya S. Gunawan. Buka kurung, kota penerbit Jakarta.
Terus Bahtara Aksara, penerbitnya Bahtara Aksara. Tahunnya 1993. Tutup kurung, halamannya contohnya halaman 4 lah. Ini untuk yang buku terjemah ya. Ya judulnya ini dicetak miring, jangan lupa. Ini. Oke, sudah jelas. Lanjut artikel. Untuk artikel di sini sangat beda sekali karena di situ ada tulisan, nanti ada tulisan formatnya ya, ada tulisan artikelnya, ada judul artikel, kemudian nama jurnal. Jadi ada penambahan itu. Oke, kita contohkan saja langsung. Nama Ahmad Al-Barizi. Koma, terus kita kasih tanda kutip. Ini judul artikelnya, membangun profesionalisme. Ini aja. Terus kemudian dikasih judul dari jurnal. Oh iya, koma dulu. Koma judul jurnal. Mungkin edukasi. Oke. Kalau ada nomor ya dikasih, kalau enggak ya enggak usah. Enggak ada kok. Oke. Terus kemudian buka kurung. Ya di sini dituliskan cuma bulan diterbitkan sama tahun karena enggak ada percetakan. Ya maksudnya tidak dicetak. Yang namanya jurnal itu biasanya di web atau mungkin alamat media sosial gitu. Oke, tadi sampai bulannya dicontohkan dibuat pada bulan Oktober katakanlah. Terus koma tahunnya 2005 gitu. Halaman koma halaman 5. Oke. Ini untuk footnote atau sumber dari artikel jurnal. Oke. Kemudian lanjut skripsi, yang berasal dari skripsi atau tesis atau disertasi. Di sini mudah sekali tuh penulisannya. Cuma nama, kemudian judulnya, judul tesis atau skripsi. Terus kemudian buka kurung jenisnya maksudnya skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian nama kampus, terus tahunnya. Oke. Mungkin saya contohkan milik saya saja ya. Nama, koma, judul skripsi ini enggak pakai miring. Ya. Maaf tadi yang atas edukasi sama nomornya ini dicetak miring. Oke, kembali lagi ke skripsi. Judulnya Keluarga Sakinah PKI, kita singkat saja. Terus kemudian tutup kurung, koma, kita buka. Ini jenisnya apa? Jenisnya tesis. Terus kemudian nama perguruan tinggi, maksudnya PT itu ya IAIN Ponorogo. Kemudian tahunnya berapa? 2017.
2018. Terus tutup kurung halaman, misal halaman 55 gitu aja, langsung titik. Ini contoh dari skripsi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu contoh kutipan dari Al-Quran. Kita contohkan mungkin surat Al-Ahzab ayat berapa ya? Ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, surat Al-Ahzab itu nomornya berapa ya? Nomor 33. Ya, sini. Contohnya gini nih. Kita tuliskan langsung Al-Qur'an ya, seperti ini di atas ini ya. Formatnya yaitu Al-Qur'an, nomor surat. Kalau Ahzab tadi 33.2, kemudian nomor ayat titik. Oke. Langsung contohkan pakai kecil-kecil. Al-Qur'an, terus surat Al-Ahzab, langsung ditulis nomornya saja 33.2, ayatnya 56 titik. Selesai untuk Al-Quran. Sudah jelas ya contohnya, silahkan disimak nanti. Gini, ini saya kira cukup untuk contoh-contohnya saja. Kita perkenalkan dulu jenis-jenis dari kutipan-kutipan untuk footnote ya. Kemudian nanti untuk penjelasan yang lain saya kira masih banyak untuk footnote. Nanti bagaimana misalnya cara penulisan footnote ketika sudah ada dalam satu maksudnya satu bab itu sudah ada footnote-nya, maksudnya di awal halaman itu sudah ditulis, kemudian di halaman berikutnya itu ditulis kembali footnote-nya. Itu beda nanti cara penulisannya. Kemudian kalau diselingi footnote yang lain itu juga beda lagi penulisannya. Seperti contohnya tulisan ibid ya, sudah tahu ya, pernah dengar ya tulisan ibid. Itu kita tulis ya, contohnya gini di bawah ini. Di bawah kutipan dari buku. Di sini kalau sampean mengutipnya sama, halamannya sama, itu cukup ditulis ibid titik. Kalau halamannya beda, ini ibid yang halamannya sama ya. Kalau ibid yang halamannya beda, cukup ditulis ibid titik koma halaman, semisal itu tadi 82, misal 120, langsung titik. Ini contohnya. Kalau ditulis maksudnya setelah sampean menuliskan footnote yang awal, kemudian paragraf berikutnya sampean juga mengutip dalam buku yang sama, bahkan halaman sama, ini ibid, cukup ibid saja. Terus kemudian dikutip lagi dari buku yang sama, halamannya berbeda, ini ya. Oke, saya kira cukup untuk penulisan footnote pada hari ini. Untuk tugasnya, mungkin tugas yang akan saya berikan ini ya sifatnya masih sama seperti kemarin ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya kira ini agak berat sedikit karena tugasnya yaitu membuat makalah ya, nanti judulnya yaitu kepribadian bangsa. Nanti saya kasih formatnya yang akan sampean cari, terserah, bisa dari buku atau internet ya.
nanti sampean buat, khususnya yang wajib tugas sampean buat makalahnya itu terus di format sesuai yang kita pelajari dahulu, maksudnya format makalahnya, kemudian dikasih footnote, kita latihan ya. Nanti kalau yang sunnah ya silakan monggo. Intinya gini, maksudnya yang sunnah itu kalau sampean mau bisa ya silakan dicoba gitu. Oke ya, buat makalah kemudian dikasih footnote ya, dikasih footnote terus kemudian dikumpulkan. Intinya footnote itu ya. Oke, nanti saya kasih format subbab dari makalah yang saya buat. Oh ya, untuk yang tadi saya hampir lupa, dari internet ya, sumber dari internet. Kalau sementara ini yang saya ketahui, tapi kalau dari internet rata-rata ada yang dari jurnal, ada yang dari artikel, ya mungkin bisa ditulis seperti ini ya. Tapi kalau tidak termasuk artikel atau jurnal, mungkin kita tulis umum saja ya. Yang pertama judulnya, mungkin judulnya apa, membangun profesional gitu. Kemudian maaf, yang pertama nama dulu ya, namanya mungkin siapa ya, Ahmad gitu aja, Ahmad, membangun profesional, terus alamat websitenya, alamat web. Kemudian setelah alamat web ini ditulis koma, sampai kita beri kapan ini diakses, ditulis buka kurung, diakses pada tanggal, mungkin sekarang tanggal 27 September 2021. Enggak cuma itu, dikasih apa, koma, pukul, dikasih jamnya juga, mungkin pagi pukul apa 7.00 gitu. Terus tutup kurung titik. Ini untuk website atau sumber dari internet. Oke, mungkin cukup ya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.